Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerjasama dengan RCTV Langka Padane. Perkenalkan, nama Bapak Sigit Lesmana. Bapak bertugas mengajar di SD Negeri Sadagori 1, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hari ini, Pak Sigit akan menyampaikan materi kelas 6, yaitu tentang aktivitas senam lantai dengan contoh gerak berguling ke depan. Sebelum Pak Sigit menjelaskan lebih jauh apa itu senam lantai dan berguling ke depan, terlebih dahulu Pak Sigit akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, yaitu siswa mampu menjelaskan rangkaian gerak dominan, bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada guling ke depan. Tujuan yang kedua, yaitu siswa mampu mempraktekkan rangkaian gerak dominan, bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada guling ke depan. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini itu anak-anak, yang pertama kalian mampu menjelaskan, dan yang kedua yaitu kalian mampu mempraktikkan gerak dasar dominan senam lantai dengan contoh gerak berguling ke depan. Sebelum Pak Sigit menyampaikan pembelajaran lebih jauh, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, terlebih dahulu Pak Sigit tidak akan bosan-bosannya mengingatkan anak-anak semua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua yaitu mencuci tangan dengan air yang mengalir atau kalian bisa mencuci dengan hand sanitizer, dan yang ketiga yaitu menjaga jarak. Nah, anak-anakku yang di rumah, itu adalah protokol kesehatan yang selalu harus kita jalani dimanapun kalian berada. Akan tetapi, Pak Sigit akan menambahkan kembali 2M, yaitu M yang pertama, memakan makanan yang bergizi, dan yang kedua, yaitu membiasakan diri untuk selalu berolahraga. Dengan seperti itu, diharapkan kita mampu terhindar dari penyakit COVID-19. Selanjutnya, untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk anak-anakku yang beragama Muslim, mari kita berdoa sama-sama. Nanti akan ada tayangan video yang Pak Sigit tayangkan di layar TV kalian. Dan untuk anak-anakku yang beragama non-muslim, kalian bisa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, maka selanjutnya Pak Sigit langsung menjelaskan ke materi, yaitu tentang senam lantai. Nah, berikut ini Pak Sigit akan menyampaikan pengertian dari senam lantai. Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai dengan menggunakan alas berupa
matras. Jadi, senam lantai adalah aktivitas olahraga yang dilakukan di lantai, akan tetapi menggunakan bantuan alas berupa matras. Nah, anak-anakku yang di rumah, Pak Sigit ingatkan kembali bahwa melakukan gerakan senam lantai itu harus di atas matras. Nah, kenapa di atas matras? Karena jika kalian melakukan aktivitas senam lantai tidak menggunakan alas atau matras, bukannya sehat, akan tetapi kalian malah cedera. Nah, di samping Pak Sigit, ini sudah terlihat bahwa ini adalah contoh dari matras yang akan digunakan pada saat melakukan gerakan senam lantai. Itu tadi pengertian dari senam lantai. Selanjutnya Pak Sigit akan menjelaskan tentang apa itu berguling ke depan. Berguling ke depan adalah gerakan menggulingkan atau menggelindingkan badan ke arah depan dengan tubuh membentuk bulat seperti roda. Jadi, gerakan guling ke depan itu badan kalian harus bulat membulat seperti roda, sehingga ketika kalian berguling ke depan itu bisa berguling dengan baik. Nah, selanjutnya gerakan guling ke depan ini ternyata memiliki dua awalan. Awalan yang pertama yaitu dengan cara berdiri, dan awalan yang kedua yaitu dengan cara jongkok. Yuk kita lihat gambar yang ada di layar TV kalian. Gerakan yang ada di layar TV kalian itu adalah gerakan berguling ke depan dengan awalan berdiri. Nah, coba anak-anakku perhatikan gambar di layar TV kalian. Pak Sigit bertanya nih, kira-kira dari kanan dulu atau dari kiri dulu awalannya? Iya, betul sekali. Awalan guling ke depan dengan awalan berdiri yaitu dilakukan atau diawali dari arah kanan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan sampai ke arah kanan. Adapun cara untuk melakukan berguling ke depan dengan awalan berdiri yaitu yang pertama, berdiri tegak. Yang kedua, meletakkan kedua lengan di matras. Posisi lutut tetap dalam keadaan diluruskan. Yang ketiga, kaki mendorong atau menolak sehingga posisi badan condong ke depan. Yang keempat, sikut ditekuk sehingga tumpuan berpindah pada pundak. Yang kelima, gulingkan badan ke depan. Dan yang keenam atau yang terakhir, mendarat dengan tumpuan kaki dan tangan diluruskan. Selanjutnya yaitu gerakan guling ke depan dengan awalan jongkok. Yuk kita perhatikan gambar di layar TV kalian. Pasti kita tanya lagi nih, untuk gerakan guling ke depan dengan awalan jongkok, kira-kira dilakukan dari arah kanan atau dari arah kiri dulu? Betul sekali. Gerakan guling ke depan dengan awalan jongkok itu dimulai dari arah kanan terlebih dahulu. Kalian bisa lihat bahwa di situ, gambar di situ menunjukkan seorang anak yang sedang jongkok untuk persiapan berguling ke depan. Selanjutnya yaitu bagaimana cara melakukan gerakan gulingan ke depan dengan awalan jongkok. Yang pertama, posisi badan jongkok. Yang kedua, meletakkan kedua lengan di matras. Posisi lutut tetap dalam keadaan diluruskan. Yang ketiga, kaki mendorong, menolak sehingga posisi badan condong ke depan. Yang keempat, sikut ditekuk sehingga tumpuan berpindah pada pundak. Yang kelima, gulingkan badan ke depan. Dan yang keenam, mendarat dengan tumpuan kaki dan tangan diluruskan. Itu adalah awalan-awalan
pada saat melakukan gerakan guling ke depan. Jadi, Pak Sigit simpulkan adalah untuk awalan melakukan gerakan guling ke depan yaitu memiliki dua jenis awalan. Awalan yang pertama yaitu dengan cara berdiri, awalan yang kedua yaitu dengan cara jongkok. Nah, selanjutnya Pak Sigit akan menjelaskan rangkaian-rangkaian gerak guling ke depan. Akan tetapi, Pak Sigit sampaikan terlebih dahulu bahwa gerakan guling ke depan itu bisa dilakukan perorangan atau bisa dibantu dengan teman, atau karena kalian sedang ada di rumah, maka bisa dibantu oleh orang tua, paman, kakak, dan lain sebagainya. Perhatikan layar di televisi kalian. Berikut ini adalah cara membantu anak-anak yang sedang berguling ke depan. Posisi yang pertama yaitu posisi teman yang membantu berada di samping. Yang kedua yaitu tangan kiri menekan kepala bagian belakang. Yang ketiga yaitu tangan kanan menekan ke paha bagian belakang. Dan yang keempat, putar lengan secara bersamaan. Itu adalah cara bagaimana untuk membantu teman kita melakukan gerakan gulingan ke depan. Jadi, kita simpulkan bahwa melakukan bantuan gerakan guling ke depan yang membantu itu berada di samping, baik boleh kanan maupun kiri. Dan kedua lengan berada di pundak bagian belakang atau paha bagian belakang. Lalu gerakan gulingan ke depan secara bersamaan. Tujuan dari membantu teman ini yaitu agar memudahkan teman kita yang sedang melakukan berguling ke depan itu bisa memutar ke depan dengan baik. Selanjutnya yaitu Pak Sigit akan menjelaskan tentang rangkaian gerak guling ke depan dengan tolakan. Nah, perhatikan pada layar TV kalian bahwa rangkaian gerak guling ke depan bertumpu atau tumpuannya itu pada kedua lengan. Adapun yang perlu diperhatikan dalam tumpuan atau tekanan guling ke depan ini, yaitu yang pertama, kedua tangan berada di samping lutut dan dibuka selebar bahu. Yang kedua, telapak tangan menghadap ke depan. Yang ketiga, posisi kepala menunduk ke bawah. Jadi, rangkaian yang pertama dalam gerakan guling ke depan yaitu bertumpu kepada kedua tangan. Ingat, tumpuan kedua tangan ini berada di samping lutut. Dibuka selebar bahu, tidak terlalu lebar atau tidak juga terlalu menutup sehingga bisa menumpu dengan baik. Yang kedua yaitu kalian harus selalu menundukkan kepala kalian sampai dagu kalian menempel pada dada. Tujuannya yaitu agar memudahkan kalian untuk berputar ke depan. Lalu yang ketiga adalah kalian harus selalu menjaga keseimbangan. Selanjutnya, ini Pak Sigit akan tayangkan video awalan tolakan untuk guling ke depan. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Ya, coba perhatikan. Awalan dari tumpuan guling ke depan yaitu menumpu pada kedua tangan. Baik, jangan kemana-mana dulu karena akan ada iklan. Tetap di RCTV
langkah padane. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerja sama dengan RCTV Langkah Padane. Oh iya, anak-anakku di rumah, agar kita lebih semangat lagi belajar, kita jargon dulu. Masih ingat jargonnya seperti apa? Kalau Pak Sigit teriak PJOK, kalian lakukan belajar, bergerak, cerdas. Yuk kita sama-sama. Siap ya? PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Ya, sekali lagi. Masih ada yang belum semangat melakukannya. Yuk. Siap? PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Terima kasih. Jadi semangat lagi nih Pak Sigit ngajarnya. Iya. Pak Sigit sampaikan kembali bahwa rangkaian yang pertama pada saat melakukan guling ke depan yaitu menumpu pada kedua tangan. Pada guling ke depan, tumpuan awal terdapat pada kedua lengan. Adapun yang perlu diperhatikan pada saat melakukan tumpuan pada gerakan guling ke depan yaitu yang pertama, kedua tangan berada di samping lutut dan dibuka selebar bahu. Yang kedua, telapak tangan menghadap ke depan. Dan yang ketiga, posisi kepala menunduk ke bawah. Jadi, anak-anakku semua di rumah, bahwa rangkaian tumpuan ini ternyata ada poin-poin yang harus kalian perhatikan. Sehingga kalian bisa melakukan gerakan guling ke depan dengan sempurna. Tadi apa saja? Yang pertama, membuka tangan selebar bahu dan tempatkan pada samping lutut kalian. Dan yang kedua, telapak kalian harus berada lurus, tidak membuka seperti ini. Yang ketiga adalah posisikan kepala selalu menunduk ke bawah. Betul. Yang kedua atau rangkaian yang kedua, oh ya, sebelum Pak Sigit melanjutkan ke rangkaian berikutnya, ada tayangan video yang sangat singkat untuk kalian bisa pelajari bahwa tumpuan pada gerakan guling ke depan adalah seperti ini. Ya, bisa kalian lihat di layar TV kalian bahwa tumpuan yang ada di layar TV kalian berada di samping lutut. Selanjutnya yaitu rangkaian yang kedua atau gerakan tolakan pada guling ke depan. Pada guling ke depan ini, tolakan dilakukan oleh kedua kaki. Kalian bisa perhatikan gambar di layar TV kalian yang Pak Sigit lingkari warna putih. Itu adalah tolakan dari rangkaian gerak guling ke depan. Adapun yang harus kalian perhatikan untuk gerakan tolakan ini, yang pertama, posisi kepala menunduk sampai dagu menempel pada dada. Yang kedua, yaitu kedua kaki menolak secara bersamaan. Nah, itu adalah rangkaian gerak dari dorongan atau tekanan pada guling ke depan. Jadi perlu kalian perhatikan bahwa pada saat melakukan gerakan guling ke depan itu ada tolakan dari kedua kaki. Pak, kenapa sih Pak harus melakukan tolakan? Karena daya dorong dari kedua kaki akan memudahkan kalian memutar dalam gerakan guling ke depan. Berikut akan Pak Sigit tayangkan sebuah video bagaimana menolak pada saat gerakan guling ke depan. Ya, itu adalah gerakan tolakan pada
guling ke depan. Nah, tadi ada yang dilingkari kepalanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalian harus memperhatikan pada saat memutar itu kepala harus selalu menunduk ke bawah. Usahakan gerakan ini dilakukan dan dagu ini selalu menempel di dada kalian. Ya, karena kenapa? Ini akan memudahkan kalian dalam berguling ke depan. Bisa dibayangkan ketika gerakan guling ini kepala kalian miring atau menengadah, maka Pak Sigit jamin gerakan guling ke depan akan sulit sekali dilakukan. Sehingga gerakan sebelum kalian melakukan gerakan guling ke depan, kalian harus menundukkan kepala sehingga dagu bisa menempel ke dada kalian. Rangkaian berikutnya yaitu adalah putaran. Nah, coba kalian perhatikan pada layar TV kalian bahwa rangkaian gerak guling ke depan yang ketiga yaitu putaran. Yang perlu diperhatikan pada saat putaran, yang pertama yaitu pertahankan posisi kepala menunduk sampai dagu menempel pada dada sampai akhir. Yang kedua yaitu menjaga keseimbangan tubuh sehingga tumpuan bisa berpindah ke pundak dan punggung kalian. Jadi rangkaian putaran ini pada saat guling ke depan itu betul-betul membutuhkan keseimbangan tubuh kalian. Kenapa? Karena ketika kalian tidak seimbang atau keseimbangan kalian kurang baik, maka guling ke depan bukannya guling ke depan, akan tetapi kalian bisa guling ke samping, keluar dari matras, ya. Jadi pasti disampaikan kembali bahwa gerakan guling ke depan ini membutuhkan keseimbangan. Nah, pada saat gerakan guling ke depan, pada rangkaian guling berputar ini, yang perlu diperhatikan adalah perpindahan dari tumpuan. Yang awal kalian lakukan tumpuannya dengan kedua tangan, pada saat rangkaian berputar, tumpuan kalian akan berpindah ke pundak kalian. Lalu berlanjut ke punggung kalian dan terakhir ke pinggang kalian. Jadi pada saat gerakan guling ke depan ada dua tumpuan utama. Yang pertama yaitu kedua tangan pada saat awal. Yang kedua yaitu tubuh bagian belakang kalian atau biasa kalian sebut dengan pundak, punggung, ataupun pinggang. Nah, selanjutnya ada tayangan video yang akan Pak Sigit tayangkan di layar TV kalian. Bagaimana gerakan memutar pada saat guling ke depan. Oke, kita ulangi lagi ya. Lakukan lagi nih. Pak Sigit tayangkan kembali. Ya, itu adalah tayangan atau contoh dari gerak berguling atau rangkaian memutar pada saat gerakan guling ke depan. Tadi sudah Pak Sigit sampaikan bahwa rangkaian berputar ini membutuhkan keseimbangan agar gerakan guling ke depan itu bisa sempurna. Jika kalian tidak memiliki keseimbangan yang baik, maka gerakan ini akan sulit dilakukan. Kalian bisa jatuhnya ke samping kanan atau ke samping kiri. Selanjutnya yaitu
rangkaian gerak guling ke depan mendarat. Yang perlu diperhatikan pada saat rangkaian gerak guling ke depan, yang pertama yaitu mendarat dengan kedua telapak kaki. Yang kedua, meluruskan kedua tangan. Yang ketiga, selalu menjaga keseimbangan. Betul. Coba kalian perhatikan gambar di layar TV kalian. Ada garis pada kedua tangan dan ada juga garis yang ada di kaki. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kalian melakukan pendaratan, kalian harus selalu memperhatikan atau mempertahankan posisi tangan untuk selalu tetap lurus ke depan. Dan kaki atau kedua kaki kalian harus selalu menekuk agar kalian bisa berguling ke depan dengan sempurna. Jadi, coba apa saja rangkaian gerakan guling ke depan? Iya, betul. Yang pertama adalah tumpuan yang dilakukan oleh kedua tangan. Ini merupakan tumpuan awal. Yang kedua, yaitu melakukan gerakan tolakan. Gerakan tolakan ini dilakukan oleh kedua kaki kalian. Gerakan tolakan ini berfungsi untuk membantu kalian agar bisa berguling ke depan dengan cepat, sehingga gulingan ke depan kalian bisa sempurna, tidak miring ke kanan atau miring ke kiri. Yang ketiga, rangkaian geraknya apa anak-anak? Iya, betul, memutar. Memutar ini tentunya untuk kalian bisa melakukan berguling, tentu ada fase di mana tubuh kalian memutar ke depan. Yang terakhir, yaitu adalah rangkaian mendarat. Yang perlu diperhatikan pada saat gerakan mendarat ini, yaitu posisi kedua tangan harus selalu lurus ke depan dan kedua kaki harus selalu ditekuk. Kalian bisa lihat pada saat di buku LKS yang ada kalian bagikan, maka kalian bisa lihat bagaimana cara melakukan guling ke depan. Selanjutnya yaitu ada tayangan video gerakan guling ke depan. Silakan kalian perhatikan. Ya, itu adalah gerakan guling ke depan. Nah, akan lebih Pak Sigit jelaskan kembali atau tayangkan kembali bagaimana gerakan guling ke depan agar kalian bisa melakukannya. Akan tetapi Pak Sigit mengingatkan kembali agar melakukan gerakan guling ke depan ini ingat, yang pertama di atas matras atau alas. Karena kalian berada di rumah, kalian bisa melakukannya. Gerakan guling ke depan itu di atas kasur. Akan tetapi yang kedua, kalian harus dalam pengawasan orang dewasa. Bisa orang tua kalian, bisa kakak kalian, atau bisa paman kalian. Berikut adalah tayangan video yang akan Pak Sigit sampaikan agar kalian memiliki gambaran bagaimana cara melakukan gerakan guling ke depan. Pelajaran aktivitas spesifik senam lantai guling depan. Berikut ini cara melakukan gerakan guling depan. Dimulai dengan sikap awal dalam posisi jongkok, kaki rapat, letakkan lutut ke dada,
Kedua telapak tangan bertumpu pada matras dan dibuka selebar bahu. Dilanjutkan dengan mengangkat panggul ke atas sehingga kedua tangan dan kaki lurus. Arah pandangan ke pusar sehingga dagu menempel ke dada. Kemudian bengkokkan kedua siku ke samping dan masukkan kepala di antara kedua lengan. Berat badan dipindahkan ke depan hingga kedua pundak menyentuh matras. Selanjutnya, lakukan gerakan mengguling ke depan, dimulai dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Pada saat tadi Pak Sigit sudah tayangkan video, akan tetapi karena waktunya sudah habis, maka kita cukupkan pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan agar kita terhindar dari penyakit corona atau COVID-19. Sekian yang dapat Pak Sigit sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.